kalau Engkau hadir di tengah-tengah Engkau Tuhan, pengasih, penyayanganku. Engkau ada di tengah. Murah hati Tuhan, panjang sabar Tuhan. Maka hatiku hancur. Kasihanilah aku, tolonglah aku. Kasihanilah aku, Aku berseru padamu, ampunilah dosaku. Tuhan. Ya Tuhan, Ampuni ampun salahku, Tuhan. Aku tidak dapat membayar hutang dosa. Ampunilah aku. Sembuhkanlah aku. Akuilah Tuhan, saudaraku, bahwa Dia adalah penguasa atas hidupmu. Yang tidak bisa ibu lakukan, ibu lakukan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Di dalam nama Yesus, kami sudah menjadi sembuh. Sakit penyakit kami malam hari ini Kami patahkan dan oleh bilur-bilur Yesus. Sakit jantung, pulanglah dalam keadaan sembuh dalam nama Yesus. Tumor, kanker, dilenyapkan Tuhan dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, benjolannya lenyap, hilang dan tidak ada lagi. Haleluya. 7 tahun sakit lambung, Tuhan Yesus sembuhkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Iya. Masih sakit? Ya, Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penyembuh. Putuskanlah, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Salam, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam hari ini senang dapat menjumpai saudara dalam acara KPPI Online pada malam hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Tema kita pada malam hari ini, berserulah Yesus Anak Daud.
menceliklah matamu. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Bersyukur ya Tuhan, kalau kami dapat menyaksikan kembali acara KPPI online pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, berkatilah Tuhan tiap-tiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan yang menyaksikan acara ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau ya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami dan bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, pada malam hari ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Mari saudara, sebelum kita berdoa untuk saudara-saudara yang sakit, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 42. Saudara bisa mengambil Alkitab saudara di rumah ataupun saudara bisa melihatnya pada layar kaca saudara pada malam hari ini. Judul perikop pada malam hari ini, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Firman Tuhan berkata ayat 35. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Ayat 38, lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya. Ayat 41. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Di sini firman Tuhan bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus hendak ke Yeriko. Sebelum tiba di Yeriko, Tuhan Yesus bertemu dengan seorang buta yang duduk di pinggir jalan. Dia adalah seorang pengemis yang biasa tiap-tiap hari duduk di pinggir jalan untuk meminta-minta supaya dia dapat sepeser uang. Tetapi ketika itu Yesus datang, Yesus melintas di jalan di tempat orang buta ini. Pengemis ini, saudara. Yesus melintas bersama-sama dengan orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Sehingga dia bertanya bertanya waktu itu, mendengar banyak orang lewat, ia bertanya, apa itu? Karena dia tidak bisa melihat. Kata orang kepadanya, orang buta itu, Yesus, orang Nazaret lewat. Dan ketika dia mendengar bahwa dia tahu bahwa Yesus lewat, maka ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam, karena mungkin merasa terganggu dengan suara pengemis ini yang berteriak-teriak. Berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tetapi pengemis ini tidak mempedulikan orang-orang yang menegur dia atau menasihati dia. Malahan saudara-saudara, kita tahu bahwa di sini dia semakin berseru. Bahkan dia semakin keras berseru,
Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, kita melihat di tempat ini, di firman Tuhan ini saudara, bagaimana pengemis yang biasanya hanya berharap untuk sepeser uang, berharap uluran tangan orang-orang yang melintas di jalan yang ia duduk, yang ia lalui. Ia tiap-tiap hari hanya berharap dengan tangannya mengadah kepada orang-orang supaya orang-orang dapat memberinya uang, sepeser uang. Tetapi pada hari ini saudara-saudara, kita melihat dalam firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus lewat, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong melintas di jalan di tempat dia duduk, maka dia tahu memilih yang terbaik, saudara. Dia, pengemis ini, tidak merasa tidak peduli. Yang penting dia duduk saja. Dia berpikir dia mungkin dia duduk saja atau dia hanya terus meminta-minta, bisa saja saudara. Tetapi pengemis ini dia tahu, mungkin dia sudah mendengar tentang cerita Tuhan Yesus melakukan banyak hal mukjizat. Mungkin pengemis ini sudah mendengar tentang cerita-cerita Tuhan Yesus bagaimana melakukan mukjizat-mukjizat kesembuhan. Dan ketika momen di mana Tuhan Yesus dan murid-muridnya dan orang-orang banyak mengikuti Tuhan Yesus melintas di jalan di tempat di mana ia duduk biasanya untuk mengemis, maka dia tahu memilih. Bukan dia kesempatan untuk orang banyak datang, orang banyak melintas di jalannya, maka mungkin dia kesempatan untuk supaya dia dapat lebih banyak uang untuk bagaimana kehidupan dia. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia memilih untuk berseru. Dia memilih untuk mengambil apa yang dia butuhkan di dalam hidupnya, yaitu meminta Tuhan Yesus berhenti. Maka di sini saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus, ketika orang ini berseru lebih keras lagi, maka Tuhan Yesus berhenti dan menyuruh orang untuk membawa dia datang. Dan Tuhan Yesus berkata di sini, lalu Yesus berhenti menyuruh membawa orang itu kepada Tuhan Yesus. Dan ketika ia telah berada di hadapan Tuhan Yesus, Yesus bertanya kepada pengemis ini, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Saudara, pengemis ini tahu apa yang dia butuhkan. Mungkin tiap-tiap hari dia hanya membutuhkan sepeser uang dari tangan-tangan orang yang mungkin murah hati untuk memberikan uang kepadanya karena dia pengemis. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, ataupun orang banyak berbondong-bondong lewat di jalannya, dia tahu meminta yang terbaik, yaitu dia meminta Tuhan Yesus untuk berhenti di hadapannya dan mendengarkan dia permohonannya supaya Tuhan Yesus melakukan mukjizat untuk menjamah matanya supaya dia dapat melihat. Itu yang dia butuhkan. Mungkin di dalam kehidupan saudara, mungkin banyak hal yang sudah saudara rancangkan di dalam kehidupan saudara. Ataupun mungkin banyak hal yang saudara rancangkan dalam kehidupan anak saudara, keluarga saudara. Ataupun saudara telah merancangkan di dalam pekerjaan saudara supaya dapat mendapatkan banyak uang untuk saudara dapat membeli ini dan itu. Tetapi saudara tidak mendapatkannya. Saudara mungkin lelah. Saudara mungkin letih, capek, bahkan saudara putus asa ketika saudara tidak mendapatkan sesuatu yang saudara inginkan. Ataupun saudara melihat anak saudara tidak apa yang saudara pikirkan masa depan anak saudara. Saudara menjadi putus asa dan saudara marah.
Karena saudara tidak tahu apa yang sesungguhnya saudara butuhkan dalam kehidupan ini. Saudara membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara sudah telah berjalan jauh dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara sudah berusaha keras. Apapun yang saudara lakukan, mungkin sudah banyak hal yang saudara pertaruhkan dalam kehidupan saudara untuk saudara mencapai apa yang saudara inginkan, tetapi saudara tidak dapatkan. Karena saudara tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Karena saudara tidak datang kepada Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, yang merancangkan hal-hal yang baik bagi saudara, yang membuat masa depan saudara, bahkan keluarga saudara, anak-anak saudara, memiliki masa depan yang indah dalam Tuhan. Kita seringkali merancangkan ini dan itu. Manusia seringkali merancangkan, bekerja mungkin lebih keras untuk supaya mendapatkan apa yang dia inginkan. Atau supaya dia dapat kekayaan yang lebih banyak lagi. Tetapi tidak mendapatkannya. Karena saudara tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara, mari saudara kita belajar sama seperti pengemis ini. Mungkin tiap-tiap hari dia hanya mengemis di jalan. Dia hanya meminta sepeser uang dari tangan-tangan orang-orang yang murah hati untuk memberikannya kepadanya. Tetapi ketika momen di mana Tuhan lewat, ketika orang-orang melintas di jalan di tempat di mana dia berada, dia tidak memilih untuk mengambil keuntungan di situ. Tetapi dia memilih mencari apa yang dia butuhkan dalam kehidupannya. Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mungkin seringkali dia dengar melakukan banyak mukjizat. Saudara, mintalah apa yang saudara inginkan di dalam Tuhan. Tuhan mau supaya saudara berseru kepada Tuhan Yesus. Berharap kepada Tuhan Yesus. Tidak berharap kepada apa yang saudara pikirkan ataupun apa yang kekuatan saudara. Tetapi berharaplah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Mungkin telah banyak saudara melakukan usaha tetapi saudara gagal. Pada malam hari ini saudara, mari saudara, sama seperti pengemis ini, dia tahu apa yang dia butuhkan. Tuhan Yesus. Saudara berserulah kepada Tuhan Yesus. Mungkin saudara telah lama tidak datang berdoa kepada Tuhan Yesus. Mungkin saudara telah lama tidak datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Tapi pada malam hari ini, datanglah saudara. Sama seperti pengemis yang buta ini. Mampu membuat Tuhan Yesus berhenti. Saudara, Tuhan juga ada bersama-sama dengan saudara pada malam hari ini. Dia mau untuk mendengarkan saudara. Dia mau untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati saudara, keinginan saudara. Mungkin saudara mengalami sakit penyakit pada malam hari ini. Mungkin saudara mengalami kesusahan pada malam hari ini. Mungkin saudara mengalami akan kesulitan bagaimana anak-anak saudara mungkin terikat dengan dosa ataupun pergaulan bebas pada malam hari ini. Saudara, pada malam hari ini, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, mari saudara berserulah kepada Tuhan Yesus. Berserulah kepada nama Yesus yang sanggup mengubah hidup saudara dan saya. Berserulah kepada nama yang sanggup mengubahkan saudara dan saya. Berserulah kepada nama Yesus yang sanggup
bahkan menyembuhkan segala sakit penyakit saudara. Berserulah kepada nama Yesus yang sanggup memberkati saudara. Bukan dengan kekuatan saudara dan saya, tetapi hanya nama Yesus. Nama yang menjadikan segala sesuatunya baik. Nama yang memberikan saudara hidup sampai hari ini. Nama itu juga yang akan melakukan mukjizat di dalam kehidupan saudara dan saya pada malam hari ini. Ketika saudara mau percaya, ketika saudara mau berseru, memohon sama seperti pengemis ini, mungkin saudara mengalami satu kondisi yang sulit, ataupun mungkin ekonomi keluarga saudara mengalami kesusahan, ataupun mungkin terikat dengan dosa, ataupun terikat dengan narkoba. Mungkin kondisi saudara mungkin sulit, tapi pada malam hari ini saudara sama seperti orang buta ini, pengemis yang buta ini berseru. Mari saudara berserulah kepada Tuhan Yesus. Berserulah kepada Tuhan Yesus. Mungkin saudara telah lama tidak berseru kepada nama itu. Nama yang berkuasa. Nama yang memberikan saudara selamat. Nama yang sanggup mengubah saudara. Nama yang sanggup memberikan mukjizat dalam kehidupan saudara. Mari saudara. Saudara. Marilah saudara datanglah pada Tuhan Yesus. Berserulah kepadanya. Percayalah dia sanggup mengubah kehidupan saudara dan saya pada malam hari ini. Saudara, kalau saudara mau percaya pada malam hari ini, saudara, mari saudara datang kepada Tuhan Yesus. Mungkin saudara telah lama tidak datang kepada Tuhan Yesus dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Malam hari ini, mari saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Mari saudara datang kepada Tuhan Yesus. Dia mau berhenti di hadapan saudara pada malam hari ini. Apapun kondisi saudara pada malam hari ini, berserulah. Mintalah apa yang saudara perlukan, yaitu Yesus. Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada. Mari saudara, jikalau saudara mau percaya pada malam hari ini, mari saudara, saya mengajak saudara, ikuti doa saya pada malam hari ini. Saudara yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, dan mau berseru kepada nama Yesus, meminta saudara Tuhan Yesus benar-benar masuk dalam hati saudara kembali. Memimpin hidup saudara kembali. Mari saudara. Bagi saudara yang mau percaya lagi pada Tuhan Yesus. Mari saudara. Ikuti doa saya. Dengan suara yang terdengar di depan layar kaca saudara. Saudara, mari saudara. Kita berdoa. Mari saudara, saya mengajak saudara yang mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, mau berseru kepada nama Yesus, nama yang sanggup memberikan mukjizat, nama yang sanggup menyelamatkan saudara itu. Mari saudara ikuti doa saya dengan suara yang terdengar. Mari saudara ikuti doa saya dengan suara terdengar. Tuhan Yesus, malam hari ini ya Tuhan, saya datang kepadamu. Saya mengaku ya Tuhan, saya orang yang berdosa. Saya orang yang jauh daripada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, saya datang kepadamu ya Tuhan. Ampunilah ya Tuhan segala dosa saya ya Tuhan. Sucikanlah saya ya Tuhan. Basuhlah ya Tuhan saya dengan darah-Mu ya Tuhan yang kudus. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, saya membukakan hati saya untuk menjadikan Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya. Masuklah ya Tuhan Yesus pada malam hari ini di dalam hati saya. Dan berkuasalah
dalam hidup saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, malam hari ini, saudara, puji Tuhan, saudara sekarang disebut anak-anak Allah. Saudara adalah orang yang berhak menerima akan janji dan semua yang menjadi perkataan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara, ada satu lagi saudara firman Tuhan bagi saudara. Saudara-saudara yang sakit pada malam hari ini, entah apapun saudara sakit apapun pada malam hari ini, entah saudara sakit mengalami sakit kanker, ataupun saudara sakit buta pada malam hari ini, atau saudara sakit tumor pada malam hari ini, percaya saudara, Tuhan Yesus mau menyembuhkan saudara. Tuhan Yesus mau menjamah saudara, dimanapun saudara berada, ataupun keluarga saudara yang mengalami sakit, ataupun anak saudara mengalami keterikatan dengan narkoba, ataupun saudara mungkin anak saudara yang mengalami autis pada malam hari ini, saudara, mari saudara percaya, sama seperti Tuhan Yesus mencelikan mata yang buta, Tuhan Yesus juga mau menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Kita baca firman Tuhan pada malam hari ini dari 2 Petrus 2 ayat 24. Firman Tuhan berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, ini saudara perkataan Tuhan Yesus, firman Tuhan sendiri, bahwa Ia sendiri, Tuhan Yesus, telah memikul dosa kita di kayu salib ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dan turun menderita dan mati di kayu salib. Dia sendiri yang memikul segala kelemahan kita, saudara. Dia sendiri yang memikul segala, menanggung segala dosa-dosa kita di kayu salib. Supaya kita orang yang berdosa diampuni. Supaya kita orang yang tadinya binasa menerima kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus. Supaya ketika saudara mengalami sakit, maka saudara pada malam hari ini berserulah meminta bahwa oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Mari saudara, kita berdoa bagi saudara yang sakit. Saudara, kalau saudara mengalami sakit, pegang di mana saudara sakit. Satu tangan saudara dipegang kalau saudara sakit jantung, pegang pada dada saudara. Kalau saudara sakit pada kaki saudara, lumpuh, mengalami kelumpuhan, pegang di pada kaki saudara. Atau saudara mengalami sakit pada telinga saudara, pegang di mana saudara sakit. Saudara percaya pada malam hari ini, Tuhan oleh bilur-bilur Yesus, maka semua sakit penyakitnya disembuh. Mari saudara kita berdoa, pegang saudara di mana saudara sakit, dan satu tangan lagi terangkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, anak Daud, pada malam hari ini kami datang kepadamu berseru ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, jamalah ya Tuhan segala sakit penyakit pada malam hari ini. Segala sakit penyakit pada malam hari ini. Segala sakit penyakit tumor, sakit penyakit jantung pada malam hari ini. Jadilah sembuh di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur Yesus. Segala sakit penyakit autis, segala sakit penyakit lumpuh pada malam hari ini. Pada malam hari ini jadilah sembuh di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur Yesus. Segala sakit penyakit jadilah sembuh pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya, kami terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pada malam hari ini percaya Tuhan, Engkau ya Tuhan yang telah menyembuhkan kami ya Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, terus percaya saudara, berharap kepada Tuhan saudara. Saudara, dimanapun saudara berada, saudara terus berdoa. Saudara, kalau saudara mengalami mukjizat kesembuhan pada malam hari ini, saudara bisa menyaksikan akan kesembuhan saudara. Baik saudara mengalami kesembuhan, saudara bisa mengontak akan nomor-nomor telepon yang ada di
layar kaca saudara, ataupun saudara yang ingin belajar akan firman Tuhan, ataupun saudara ingin mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus, saudara bisa menghubungi pada nomor yang tertera pada layar kaca saudara. Saudara pada malam hari ini bersyukur, percaya saudara, Tuhan baik dalam kehidupan saudara. Saudara, kita sudah berada di ujung acara KPPI Online pada malam hari ini. Acara KPPI Online terselenggara setiap hari Senin dan Kamis. Saudara bisa menjumpai kita setiap hari Senin dan Kamis baik di YouTube channel saudara ataupun media sosial saudara di Facebook, Instagram. Saudara bisa saksikan acara kita KPPI Online setiap hari Kamis dan setiap hari Senin dan Kamis. Dan juga kita juga ada acara doa bagi saudara yang sakit penyakit pada hari Selasa, setiap hari Selasa jam 6 pagi. Saudara, kita sudah ada di penghujung acara kita. Saudara, mengucap syukur saudara, Tuhan Yesus baik. Sampai ketemu lagi saudara di acara KPP Online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sobat Kristus yang dikasihi Tuhan, doa bagi pemohon doa kini hadir di pagi hari. Rasakan persekutuan kasih-Nya bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saksikan keagungannya dan mujizat-Nya yang bekerja dalam kehidupan saudara. Doa bagi pemohon doa akan berlangsung setiap Selasa jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. Acara ini diselenggarakan oleh KPPI Yesus Penyembuh. Tuhan Yesus memberkati.
hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Tak pernah berhenti mengasihiku. Sampai hari ini. Shalom semua, perkenalkan nama saya Agung. Saya berdomisili di Desa Kedaung Barat, Kecamatan Selatan Timur, Tangerang. Kali ini saya membawakan ruang kesaksian. Begini kesaksian saya, di mana waktu saya masih SD, ketika pelajaran olahraga, dada saya itu selalu merasa sakit. Dan pelajaran olahraga tersebut ketika pelajaran olahraga sepak bola, ketika sepak bola kan menguras tenaga dan buat capek kan. Ketika capek itu di lapangan, dada saya sakit, saya diam di lapangan. Pekerjaan saya belum menguras banyak tenaga, tapi belum lama ini, kurang lebih 4 bulan kemarin lah, dapat pekerjaan saya itu membawakan sebuah pasir dalam karung. Itu tidak akan bisa diangkat, maka membutuhkan tenaga maksimal dan membuat tubuh saya capek. Ketika saya 1 karung, 2 karung, dan 3 karung itu masih santai-santai aja, dan yang keempat, kelima ini udah merasakan sakit. Seperti ketika saya sakit itu mesti saya diam, atau saya banyak bisa bergerak, diam saja, dan maka saya berhenti sejenak dan itu hilang. Dan ketika saya ingin dan ingin banget sembuh, bagaimana caranya? Ketika suatu ketika ada seseorang mengajak saya, "Yugung, kamu coba gini, kamu pasti akan sembuh." Di mana tuh, Bang? Atau Pak? Waktu ketika namanya Pak Yucang, dia mengajak saya, "Gitu, Gung, kamu coba ikut saya ibadah KPPI Yesus Penyembuh. Nanti kamu bisa rasakan di sana apa yang kamu bisa sembuhkan di sana." Ketika saya ikut ke sana, dan saya ibadah sejenak, memang sih waktu dari rumah percaya nggak percaya sih, tapi saya coba dengan yakin iman saya teguh. Ajaib, ajaib Tuhan. Dan ketika dimintakan di tengah ibadah KPPI atau Yesus Penyembuh itu diminta untuk didoakan untuk apa, saya maju ke depan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami datang kepadamu dan kami beriman dan kami percaya ya Tuhan. Dengan segenap hati kami beriman dan percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus segenap sakit penyakit kami pada malam hari ini menjadi sembuh dengan sempurna. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mujizat terjadi atas Bapak Agung Wijaya. Beliau dari SD sudah mengalami sakit. Sakitnya itu mendadak ya Bapak Ibu sampai hari ini. Tetapi pada malam hari ini ketika Tuhan Yesus menjamah Bapak Agung, dia merasakan kelegaan. Sudah 20 tahun lebih mengalami sakit. Tetapi pada malam hari ini Tuhan Yesus menyembuhkan. Bagaimana Pak Agung? Sembuhlah. Siapa yang menyembuhkan Bapak? Tuhan Yesus, terima kasih. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan ketika didoakan selesai, saya rasakan lagi pas besoknya, kok seperti nggak kambuh lagi. Ya puji Tuhan, setelah saya disembuhkan ini, memang saya akui selama ini saya begereja aja, tanpa mendengar HPB Tuhan, tanpa menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika saya didoakan sembuh, saya terinspirasi.
coba-coba baca Alkitab lah, coba baca Alkitab, dan baca Alkitab 1 kali itu selesai sudah. Yang kedua kali saya coba kita renungkan per ayat itu apa yang saya dapat. Ada yang saya dapat itu di mana itu menegur saya. Itu ayat Lukas 18:14. Nah, kata merendahkan ditinggikan itu saya sadar. Dulu saya keras kepala banget, susah diatur, suka emosi, karena itu tinggi. Dan akhirnya banyak orang menjauhi saya. Makanya saya dapat 1 poin, coba berendah diri lah, atau bersabar lah. Saya ingin baik dan betul kasih pada sesama. Ya, terima kasih Tuhan buat semua ini. Ya, semua ini saya tidak akan lupakan Tuhan bahwa inilah karyamu akan iman saya. Maka itu saya akan tetapkan iman saya untuk lebih lagi untuk mendekatkan diri padamu Tuhan. Ajaib Tuhan.